kan cara manusiawi kita kan, secara manusia tuh takutnya dia ditakut Pak. Pas hari memang kuasa sampai maupun hal itu aku siap. Meskipun kita tidak tahu kapan Tuhan ngambil, tapi yang pasti saya harus siap dengan mempersiapkannya dengan lebih baik. Sampai hari ini saya merasa saya masih beriman seperti anak-anak. Dalam artian terkadang juga banyak goyahnya dalam beriman. Dan yang kedua yang paling penting, saya punya putri-putri yang harus saya sukseskan. Nah, kalau mamanya saya tidak mikir Pak. Kalau bagi saya Pak, mati tidak takut Pak. Ya, cuman yang saya takutkan orang yang saya tinggalkan itu. Masih pikir Pak. Kalau saya Pak, terus terang aja takut kalau mati. Tapi kalau memang seperti dibilang Pak Sir tadi, memang dipanggil ya kita harus siap. Tapi sebenarnya belum siap. Nah, karena mungkin banyak tugas yang belum kita selesaikan di dunia ini Pak. Salam. Iya, mantap. Berarti masih sehat, masih segar. Makasih Bapak-bapak yang hebat. Kita sepatutnya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya. Karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan pada malam hari ini, yaitu dalam rangka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita beribadah seperti biasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu di tempat Bapak Kesuma pada malam hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pengurus. Terus kita pada malam hari ini yaitu Bapak Ronald Hatwawan. Untuk minggu depan ibadah SPB tanggal 16 Oktober 2023 akan dilaksanakan di tempat Bapak Pulung dengan liturgusnya itu Bapak Wahyudi Pratiknyo. Pada kesempatan ini berkaitan dengan persiapan perayaan Natal KPP, kemarin pengurus inti sudah rapat singkat Pak, putusan bahwa sebagian kas yang ada di SPP itu untuk kegiatan Natal KPP. Pada kesempatan ini saya mohon mungkin ada Pak bendaharanya atau yang mewakili dari panitia KPP. Kalau enggak ini Pak Ketua sendiri aja. Minta waktunya Pak untuk saya serahkan. Nominalnya dibilang nominalnya. Bilang. Yoyo selaku wakil dari panitia KPP. Tadi ada yang saya dengar celotukan nominalnya kira-kira Pak. Yang bisa saya sampaikan karena kondisi kas kita ini banyak kemarin-kemarin di pengeluaran Pak, sehingga tersisa di depan pengurus kami kemarin rapat hanya 2.600.000 sekian Pak untuk iuran, itu khusus untuk iuran Pak, sehingga yang 2 juta kami salurkan untuk bantuan perayaan Natal KPP. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Nanti
semester 2 Pak, itu akan kami laporkan secara verbal Pak, artinya kami laporkan secara tertulis supaya tahu bahwa kondisi keuangan SPP kita ini sampai sejauh mana. Demikian ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai tuan rumah. Salam Bapak-Bapak, selamat malam, puji syukur kepada Tuhan karena kita malam ini diberi kesempatan sekali lagi untuk berkumpul di sini di tempat kami dalam rangka kebaktian SPB sesuai jadwal seperti dikatakan oleh Ketua SPB tadi. Sebelumnya kami mohon maaf dulu kepada bapak-bapak sekalian karena mengingat fasilitas di tempat kami terbatas, kursinya sedikit, sebagian ada yang duduk, kami mohon maaf, bukan berarti kami membedakan bapak-bapak. Jadi karena fasilitas terbatas seperti ini, tadi sambutan karena tidak beri kesempatan walaupun saya tuan rumah. Ada bapak ya, kita maklumi aja ya. Baik, kebaktian SPB ini dilaksanakan tempat kami ini ya sesuai jadwal, sesuai permintaan kami juga dulu pada waktu mengisi jadwal. Memang kami minta di tanggal ini, di bulan Oktober ini. Tidak ada momen sih sebetulnya yang berkaitan dengan tanggal ini ya, karena di bulan Desember sebetulnya itu hari kelahiran saya, tapi karena jadwal kebaktian SPB ini tidak sampai di bulan Desember, artinya ya kita minta di Oktober saja ya. Terkait kebaktian ini minta tolong nanti di doa sepat oleh Bapak Pendeta, bisa didoakanlah keluarga kami ya, keluarga kami supaya kami selalu dilindungi, diberkati, disertai oleh Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkah menghadapi hari-hari hidup ini. Kemudian untuk anak-anak kami, Erik sekarang puji Tuhan walaupun baru beberapa bulan sudah bisa ya bekerja lah walaupun sebagai tenaga honor. Puji Tuhan bisa membaktikan dirinya untuk pelatihan Pulang Pisau sambil mencari pengalaman dan mencari peluang kesempatan lain ya dalam menjalani pekerjaan, lalu dilindungi, disertai. Kemudian anak kami yang kedua, Gabriel atau Gaby, sekarang kuliah di Palangkaraya, sekarang domisili di Palangkaraya, sendiri di rumah. Ya, minta didoakan juga supaya dia selalu sehat, dilindungi dan bisa menjalani aktivitasnya yang baik dan lancar. Juga anak kami yang ketiga, Rafael sekarang di kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP di Bereng. Ya, diminta doa, disertai juga dengan doa supaya selalu dilindungi, baik dalam dia beraktivitas, berangkat, pulang sekolah, dan dalam kegiatan hari-hari. Kemudian untuk kami orang tua berdua dan istri juga sertai dalam aktivitas kami sebagai PNS. Indo Erik yang bolak-balik Pulang Pisau Jabiren, bersyukur aja Jabiren belum sampai yang macet. Diberkati untuk bungkus transportasi yang dia gunakan supaya dia selamat terus. Untuk kami keluarga juga sebagai suami selalu dimampukan untuk membina keluarga. Kemudian untuk keluarga besar kami tidak bisa kami sebutkan di mana saja berada, semoga selalu disertai, dilindungi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, Bapak-bapak. Mohon maaf kursinya terbatas, sebagian ada yang duduk. Kalau masih di bagian tengah masih cukup tempat, kalau masih ada lagi orang. Sampaikan saat ini, selanjutnya waktu dan tempat seluas-luasnya kami serahkan kepada liturgus yang akan memimpin kita dalam
kebaktian malam ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kita memulai ibadah kita. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita, ayat 1 dan kedua. Dan pada ayat yang kedua nanti saudara-saudara kita semua diminta untuk berdiri menerima khotbah salam dari Bapak Pendeta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Akan kembali. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Sekarang kita memuji nama Tuhan lagi dari nyanyian Kidung Jemaat 344 halaman 12 ayat 1 dan kedua. Bersama-sama lagi kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2 3 halaman 25. Tiba saatnya kita sampai ke pembacaan firman Tuhan nanti yang dibawakan oleh kepala keluarga rumah tangga di sini. Pembacaan Alkitab untuk kita malam ini terambil dari kitab Yeskiel pasal 19 ayat 10 sampai 14 dengan perikop ratapan tentang Raja Israel. Ayat yang 10, ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang, dan air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat, yang menjadi tongkat kerajaan, menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat, dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak.
tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Sampai sedemikian jauh bacaan kitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Terima kasih kepada tuan rumah yang telah membawa kita dalam pembacaan firman Tuhan. Kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak yang mau menyampaikan kesaksiannya, tapi sebelum itu kita menyanyi dan memuji Tuhan dulu. Dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat yang pertama. Tapi saya mengajak kita dari nas lain, mudah-mudahan cocok lah untuk kita bapak-bapak ini. Matius pasal 5 ayat 8 ini tentang ucapan bahagia. Ayat 8 dan begini bunyinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berarti kalau susah tidak bisa melihat Allah, berarti hati tidak suci. Betul enggak? Nah, yang paling tidak kita selama di dunia tidak pernah melihat Allah, betul, Yesus langsung. Tapi Yesus pernah berkata dan Thomas kan, berbahagialah orang percaya meskipun tidak melihat, betul enggak? Itu yang penting. Tapi kalau kita mati, pasti kita ini melihat Allah. Nah, kembali ke rumah Bapak, ya, betul enggak? Nah, bagaimana supaya hati kita ini suci? Ini penting saja kita nih. Saya rasa banyak pergaulan di dunia ini membuat hati kita rusak. Betul enggak? Pendengaran, perasaan, pikiran itu bisa membuat hati kita tidak suci. Berbeda ide, bertengkar, berselisih bisa membuat hati kita tidak suci. Itu tidak bisa kita hindari itu. Terutama kami para pendeta, pasti bagaimana memahami jemaat yang berbeda. Ada yang mendukung, ada yang enggak. Betul enggak? Ada yang sependapat, ada yang enggak. Nah, waktu tensi normal, orang nggak tersinggung. Waktu tensi normal tersinggung. Makanya kuncinya supaya hati suci bersih tadi, jaga tensi. Betul enggak? Pertama itu penjelasan. Biar orang mengolok, mengejek, menindas, tensi kita normal 120/80, enggak apa-apa, jalan terus, enggak apa-apa, enggak tersinggung. Jadi kalau ngomong Bapak itu, dia nampak kok sabar, tensi kesehatan. Kita ingat Tuhan, ingat kasih. Mungkin orang tua itu lupa dia firman Tuhan, lupa kasih. Dia lembut, mamut, mameh, menteng ureh, dia punya lecatnya. Itu. Memang saya sering baca di YouTube kan ada comot teologi, comot ayat sembarangan. Ada cocok ayat, cocok teologi, ada juga. Ada juga yang licik ngambil ayat ini, licik logi. Saya baca di YouTube, lu teringat, saya bikin teologi yang lain lagi, lecak logi sedalam itu. Atau bagaimana ini
Jadi perlu kita bapak-bapak, memang kita bapak ini kan jago, jantan. Nah, itu hati-hati bisa lumur lecak logi kita lupa rem, tabrak terus dengan orang. Jadi iman kita iman traktor, hantam terus. Traktor kan pembuat jalan, dia nggak tahu kayu, batu, bagaimana singkirkan terus. Tapi kalau sepeda motor lain, perlahan-lahan cari jalan yang mulus-mulus, selip-selip sedikit, gitu. Tuh. Nggak mau terbentur, nggak mau terserempet. Ya kalau lubang disiplin ilmu masing-masing. Itu cocok teologi. Itu bisa diungkapkan dalam kita Bapak SPB ini. Lewat SPB ini sebenarnya ada makna yang ingin dicapai, yaitu melatih menggembleng kaum bapak supaya terampil melayani dan mampu melihat situasi kondisi jemaat, dan mendukung kami para pendeta supaya kami jangan jatuh dalam cobaan sebenarnya, dan jangan sampai kalian bapak jadi alat pencobaan menjatuh kami. Itu sebenarnya. Misal Peri sedang aktif, mereka ini kan organik, jangan sampai saya yang sudah emosional menggesek dia, menghasut jemaat jadi provokator, menghalang-halangi, menjatuhkan. Salah. Saya pernah resort pendeta itu memang organik, dia jadi guru agama minta misode. Setiap saudara itu kena masalah dihantamnya. Dia pintar memprovokator warga jemaat sana supaya menghantam pendeta. Sehingga paling lama pendeta di desa itu 3 tahun, jarang sampai 5 tahun. Pasti kita pindah ke misode. Yesus, sucikanlah hatiku, tubuh jiwa rohku. Setiap kita ingat itu, kita bersih hati kita. Kemudian Roh Kudus hadir. Kita ini baik Roh Kudus, baik Allah. Apabila kita keliru, berdoa aja kita. Minta dari sucikan hati, pikiran kita, hidup kita. Minta Roh Kudus hadir, menguruskan tubuh jiwa roh kita. Maka meskipun kita tersinggung, kecewa, jengkel, tidak enak, batal balas dendam. Tidak jadi. Akhir tertawa, rasa kecewa, rasa jengkel. Kembali hati kita pulih. Itu pasti salah. Apabila kita berdoa, puji Tuhan, baca firman Tuhan, pasti jalan. Nah, saya percaya gratis bibi ini bapak-bapak banyak terkader. Saya lihat tadi Pak Ronald Wawan cocok jadi penatua ini nanti dipilih. Terampil dia berdoa, mimpin liturgi, cocok nanti. Pokoknya ada pemulihan ke depan, jangan tinggalkan SIM. Sukses. Kunjungan sukses kalian. Kalau saya sudah tua ini, tahu diri sudah sedang saja. Sedikit saya lupa. Tadi saya minta maaf dari semalam, lupa saya betul. Padahal di kilometer 7 sana jam 4, saya pulang dari Bali jam 5, setengah 6 bukan. Lupa arisan hari ini. Itu sudah. Jadi tidak bisa diharapkan nomor 65 ke atas ini sudah banyak hal yang udah beres sudah. Bisa bikin. Amin. Kita memuji nama Tuhan lagi. Ayat yang kedua dari Kidung Jemaat 376 halaman 20. Ikuti kau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Barangkali ya semacam bukan kesaksian ini, pengen kasih semacam usulan saja. Kalau misalnya kita sepakati bapak-bapak dalam ibadah ini, kalau biasanya kan kita selalu diskusi membahas topik tertentu. Saya lihat sekarang perkembangannya tidak otomatis ke firman Tuhan yang menjadi nas hari itu. Jadi kan
biasanya ya kadang kesana kemari juga nih. Bagaimana ke depan kalau kita sepakati dalam ibadah SDD sekarang ini misalnya kita bahas topik-topik tertentu yang jadi kesepakatan, yang jadi usulan, dan barangkali itu adalah topik yang hangat, ya, topik yang aktual, topik yang cocok, yang pada saat sekarang menjadi barangkali juga bergumulan atau barangkali juga menjadi semacam apa namanya yang memang menjadi apa namanya yang memang ya viral bisa, dan nanti kita sandingkan dengan firman Tuhan, pemahaman firman Tuhan. Jadi saya pikir kalaupun nas itu menjadi nas hari itu kita baca, tetapi kalau misalnya kita sepakati ada topik-topik tertentu yang lagi hangat, kita bahas itu supaya nanti kita tidak kesana kemari, tidak kesana kemari. Barangkali kalau saya kesaksian terkait ini, nanti bapak-bapak yang lain terkait yang lain, kemudian yang lain terkait yang lain juga. Nggak apa-apa kalau kesaksian pribadi, nggak apa-apa. Tapi topik yang dibahas itu, misalnya tadi kan, itu ayat firman Tuhan begini. Nanti Pak Barnabas bawa ayat lain, ya, topik yang lain. Nanti bapak yang lain bawa ayat yang lain, topik yang lain lagi. Jadi kan tidak terlalu tidak salah sebenarnya. Tapi supaya maksudnya tidak fokus, supaya kita fokus. Kenapa saya? Tentu kita ini kan di situasi ibadah seperti ini kita bisa fokus dengan nas-nas yang dibutuhkan oleh amanat. Tapi di luar dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan berbagai topik, berbagai persoalan, berbagai ya situasi, dinamika, bahkan juga berita-berita di luar yang memang memerlukan barangkali pemahaman kita yang secara apa yang kita perlu gumuli bersama dalam kebersamaan seperti ini. Dan kita perang Rusia, Ukraina, saya melihat begitu banyak penderitaan dari kedua belah pihak karena situasi perang. Kemudian ketika ada bencana, misalnya badai di Libya kemarin, 2.000 orang lebih meninggal badai misalnya. Kemudian ada gempa di Turki misalnya, ribuan orang meninggal. Itu bukan hanya orang tidak percaya, di dalamnya banyak orang percaya juga. Kalau bicara kemudian gempa, bencana alam, situasi perang yang menimpa kita, menimpa manusia. Jadi akhirnya kita melihat betapa manusia itu sangat kecil, sangat lemah, sangat tidak berdaya menghadapi situasi-situasi besar seperti itu. Nah, sebagian orang bahkan mungkin jauh ya, karena kita barangkali lebih baik. Tapi bagi saya itu menjadi sesuatu yang saya coba, sesuatu yang menarik gitu. Sesuatu yang menarik untuk dipahami baik dari sudut pandang orang-orang yang tidak percaya, bahkan dari sudut pandang kita adalah orang-orang percaya. Kalau dari kita tanya orang yang sebagian yang barangkali ya imannya, apalagi saudara kita semua atas kehendaknya kan, kadang-kadang jadi seperti yang mati, yang bencana, semua kehendak Tuhan itu. Apakah betul demikian? Apakah bencana itu kehendak Tuhan? Apakah peperangan itu kehendak Tuhan? Kalau semuanya kehendak Tuhan ya bagaimana kan? Mana yang sebenarnya? Di Bapa yang kasih Yesus Kristus, itu semacam usulan saja supaya barangkali pertemuan kita bapak-bapak ini ya ada sesuatu ya, di samping kita memang betul menjadi wadah untuk bersekutu, mengikat bahasa kita sebelah itu ya, silaturahmi sesama kita, saling menguatkan. Tapi di samping yang lain kita mendapatkan sesuatu yang pemahaman yang dalam, kita mendapat manfaat, bahkan iman itu terus kuat dan bertambah dalam pemahaman yang mentuhankan ilmu Tuhan pasti tidak akan percaya Tuhan yang sebenarnya. Karena itu kita tidak tutup mata untuk itu, kita belajar dan memahaminya lebih dalam supaya kita tahu musuh kita itu apa, musuh iman kita itu apa. Tidak menjadi apa yang dibilang Pak Barnabas tadi itu.
iman yang buta tuli saja, tapi tidak mengerti apa-apa. Saya pikir itu saja Bapak-Bapak yang saya ingin, barangkali sedikit agak melenceng, tapi usul ke depan supaya di pertemuan atau ibadah SBB ini tambah hari tambah mantap. Saya kira demikian. Tuhan berkati kita. Terima kasih. Yang telah memberikan kesaksian atau yang lainnya. Dan kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Bapak Pendeta untuk menyimpulkan firman Tuhan pada kita malam hari ini. Terima kasih Pak, waktu dan dapat kami persilakan. Oh, mereka para troll. Dia bermedal. Baik, selamat malam, shalom. Kita mohon Roh Kudus menyertai kita saat ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasailah kami saat ini dengan Roh yang Kudus, sehingga benar hati kami, pikiran kami tertuju akan firman-Mu, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam kuasa Tuhan Yesus, amin. Mereka barita tuh sama mengantuk ya tuh. Jadi malam mendau sampai jam pere. Buli kita bara Palangkaraya luar biasa, bapak-bapak telah melaksanakan kunjungan dan ini memberkati kita dan kita juga diberkati. Ada beberapa hal yang juga ingin saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Tendia tadi baik, dalam catatannya adalah kebaktian bapak-bapak kita ini adalah secara umum. Kita kan banyak orang ini, secara banyak umum, banyak orang. Baiknya diskusi semacam itu sama seperti kelompok-kelompok. Misalnya di lingkungan-lingkungan, bapak-bapaknya itu lebih mengena, karena kita ini kan relax seperti ini. Kalau bapak-bapak semacam ini kan, kita perlu penyegarannya, kesaksian satu-satu itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Tapi lebih fokus, karena kekinian bisa itu, misalnya di lingkungan Yordan. Ada 10 bapak-bapak misalnya, makanya itu perkembangan diskusi bersama. Bagus, kalau seperti ini kan secara umum kita gabungan ini agak sedikit nanti ada hal-hal yang ya dalam tanda petik bisa membuat kita tidak bisa minum kopi lah. Nah itu artinya. Nah saya rasa usul itu bagus, cuma nanti bisa kita kembangkan di kelompok apa namanya, di kelompok yang lebih kecil lagi dari ini, kelompok besar kita ini SBB semacam ini, dan ini dengan berbagai kesibukan kita, berbagai pekerjaan kita, berbagai apa, dia lebih baik itu 10 sampai 12 orang satu kelompok itu lebih fokus dia. Kan seperti ini, misalnya per lingkungan, bapak-bapak lingkungan Yordan, bapak-bapak lingkungan Zaitun, Zaitun apa lah? Iya, Galilea, Bethesda, Yordan, Siloam dengan Tiberias. Kita adalah tentang bagaimana menghadapi zaman era globalisasi. Dia lebih mantap itu dia. Nah dari sini ini aja dulu. Kalau ini kan banyak kita ini saya katakan besarnya kita induknya. Jadi dia menurun. Nanti dengan Pak Hasan Singh topiknya adalah bagaimana menyanyi yang baik. Nah itu dengan Pak Lupi juga itu hal-hal yang baik. Tapi itu usul sangat bagus, tema-tema. Tapi dia kalau saya rasa seperti SPB kita saat ini sudah pas lah tidak semacam ini. Tapi untuk yang lebih menjurusnya bisa kita lakukan di Rebung istilah dari itu napi. Komsel. Iya, Telkomsel. Komunitas sel. Ya, dia ikut Telkomsel. Ya, itu lebih bagus dia. Di situ dia lebih kena. Mungkin itu. Nah, kembali dalam firman Tuhan. Saya ingin mengajak Hizkiel 19 ayatnya yang ke-14, 10 sampai yang ke-14. Kembali dalam firman kita saat ini. Nas kita saat ini berbicara mengenai ratapan tentang raja. Berbicara mengenai ratapan, ini juga memberikan suatu peringatan kepada kita bagaimana peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang itu ditentukan dalam peristiwa kita saat ini. Masa lalu itu tidak bisa kita rubah. Adakah yang bisa merubah masa lalu? Tidak ada. Kita tidak bisa merubah masa lalu, kita masa kini, dan kita bisa menentukan masa depan yang lebih baik lagi di masa kini kita beradanya.
Nah, pada saat kita berada pada masa kini, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita hanya menyesal, meratapi, ataupun kita melihat masa lalu itu, kita akan menjadi orang yang tidak memiliki pengharapan di masa yang akan datang. Apa ciri-ciri orang yang masa depannya bisa dikatakan suram? Yang pertama adalah masa kini ia hanya menyesali masa lalu. Dia tidak bisa melihat ke depan lebih baik lagi. Itu ciri yang pertama. Misalnya kita dalam kehidupan keluarga, kita putus asa, ada kekecewaan masa lalu, dan itu yang akan membawa kita berpikiran dalam kehidupan ini, mana Tuhan? Di mana? Jadi kita tetap berada dalam posisi kita saat ini, dan kita melihat terus masa lalu itu, kita merasa sedih, merasa putus asa, benar. Tapi Tuhan juga ingin berikan kepada kita untuk kita melangkah ke depan. Apa yang kita lakukan adalah kita tetap bergerak. Tidak banyak bapak-bapak, saya ingin mengatakan bapak-bapak, banyak orang-orang percaya yang saat ini ia terbelenggu atas itu. Ia saat ini hanya berpikir begini. Ia tidak berani melangkah ke depan. Ia tidak berani mengambil suatu keputusan untuk lebih baik dari ke depan. Dan inilah yang dialami oleh nas kita saat ini. Bagaimana ratapan yang diberikan tentang Raja Israel, bagaimana pengalaman Raja Israel masa lalu, itu yang mereka saat itu pikirkan. Bagaimana kehidupan bangsa Israel ke depan akan diberkati? Mereka harus bergerak maju ke depan. Apabila mereka hanya memikirkan masa lalu, dan saat ini masa lalu itu tidak akan pernah berubah, bukan Bapak. Bisakah kita berubah masa lalu? Tidak bisa. Masa lalu ya masa lalu, ia tetap akan tidak berubah, dan itu akan menjadi sejarah dalam hidup kita, memori dalam hidup kita. Dan masa kini itu masa yang akan kita mendapatkan kebahagiaan di masa depan ataukah ketidakbahagiaan. Karena pilihan kita merasa kita frustasi, kita merasa kita putus asa, dan dalam rangka kita melangkah ke depan, kita akan menjadi orang yang tidak berpengharapan. Tapi dengan masa lalu, makanya pengalaman itu ada mengatakan pengalaman itu adalah guru yang berharga dalam hidup kita. Makanya di sini kaum bapak, kita melihat segala sesuatu ke depan itu hal yang positif. Melihat segala sesuatu ke depan itu hal yang membangun kita. Melihat segala sesuatu itu ke depan itu yang memotivasi kita. Dulu kita melihat masa lalu kita, makanya Tuhan mengatakan sebesar apapun, semerah apapun dosa kita akan menjadi bersih. Ini mengatakan, tapi apabila kita hanya tetap berdiri saja di masa kini, kita tidak mau melangkah ke depan, bisakah kita menggapai harapan dan cita-cita kita dan cinta kita? Saya ingin mengatakan cinta kita juga. Jangan kita mendefinisikan cinta itu adalah hal kebahagiaan itu sebenarnya. Makanya berbahagia ucapan Yesus tadi. Nah, kita mengharapkan masa depan, harapan, cita-cita dan cinta. Kayak cinta dengan kita kelunen gimana? Cinta dengan kata la. Itu juga lebih menguatkan iman kita. Dan ibu seperti pohon anggur dalam ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur. Ini merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, singa Israel, tapi ia berada dalam pergumulan. Mereka berada dalam pergumulan pada saat itu, dan juga ini merupakan peratapan bagaimana cabang-cabang itu akan dipotong habis. Dan kita ingat tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, cabang-cabang tidak berguna itu akan dipotong, mereka ada inete, dibakar, bahkan dibuangkan. Dan ini juga ingin mengingatkan kita sebenarnya bagaimana kita saat ini. Dan Yeskiel memakai simbol naga ini untuk singa, ya bukan naga, salah sebutnya, menggunakan simbol singa untuk menggambarkan umat Israel khusus Yehuda. Ini menggambarkan kepada kita supaya singa muda itu menggambarkan Yoahas di gambaran-gambaran simbol. Tapi ini juga ingin menguatkan setiap orang-orang percaya yang akhirnya di dalam Yesus Kristus. Kembali Bapak, kalau Bapak berkati, saya ingin kembali mengajak kita relevansi dalam hidup kita. Kembali kita sebagai seorang Bapak, apakah kita hanya berpijak pada tempat kita ini saja dan tidak mau melangkah ke depan? Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang mengayomi keluarga, kita harus berani bergerak.
bergerak dan maju ke depan dan untuk menggapai kebahagiaan itu. Tapi apabila kita hanya berdiri saja, jalan di tempat saja, meratapi setiap pergumulan kita, mesti jujur saya ingin mengatakan gini, ada seorang bapak yang sukses karena dia kegagalannya, karena ia dalam usahanya gagal, yang meratapi, dia tidak mau bangkit kembali. Kristus mengajarkan kita harus bangkit, kita harus bangkit, maju ke depan, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan kembali. Apabila kita hanya meratapi saja, melihat selalu arek bihin nah mobil kuna tegel lime jahawen kuat, arek kabun ku bihin nah kuat, ya meratapi saja tapi tak mau melihat ke depan. Bagaimana proses itu yang harus kita inginkan. Makanya inilah juga gambaran Yeskiel juga menginginkan itu, bangsa Israel akan menjadi bangsa yang diberkati bila mereka mau melangkah ke depan. Jadi bagaimana kita saja dan di depan keluarga. Dulu kita yang suka pukul-pukul, kuangkat, yang suka dengan hal-hal tidak baik, sudahlah, itu pengalaman kita masa lalu. Saat ini kita melihat, saya itu jujur kok Bapak sering trewen itu, Bapak tuh trewen itu ya. Saya ini merasa masih kuat saja. Tapi setelah melihat anak itu, jadi kelas SMP anakku, Bapak-bapak ada yang sudah kuliah, ada yang sudah berkeluarga. Tapi pengalaman kehidupan kita masih saya seperti dulu. Apakah ada perubahan? Ini merupakan suatu refleksi bagi kita untuk kita menatap ke depan tadi. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita tetap dalam kehidupan lama kita. Ini juga pengalaman kehidupan. Ya, sudahlah. Makanya saya sering mengatakan gini, ada bapak-bapak itu ya, lambat nakal mau kuang bohonglah. Mau nakal itu tuh terbelak menjadi keluarga, jadi pas jadi berkeluarga jadi anak esok harus nakal lah. Lihi enak sama. Saya ada menangani satu jemaat yang mengalami pergumulan. Setelah ia berkeluarga, dulu saya ingat dia itu waktu terbelaknya campur-campur bahasa atau dia suka dari ikut tadi penyanyi song leader. Yo ya singer lah, lagi sangeri paruji dengan anu nyete khusus itu duwe paruji ke Marco nger berdua ini telepon gitu tidak ada tiga, dan adalah orang ketiga lagi yang masuk dalam hidupnya. Ia meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya. Saya katakan lambat nakalmu, lambat nakalnya. Ya mulai mengenal hal-hal itu lambat. Jaka aja helun nih. Wah, kita ini tidak ada yang sempurna, tapi dengan pendekatan, dengan persahabatan, akhirnya pelan-pelan sadarkan, diingatkan. Tapi dengan kesabaran, dengan pendekatan, dengan persahabatan, dan bisa kita langsung melaik tidak. Tapi dengan pendekatan, dengan persahabatan, dan akhirnya pelan-pelan, akhirnya ia pun kembali. Ini juga yang mengajarkan kita elak lambat nakal lah, menjadi nakalnya urangi. Jadi, nah saat ini kita melihat ke depan, karena yang kita lihat ini bukan ke belakang, tapi yang kita lihat ini adalah sesuatu ke depan. Makanya dengan demikian kita ini akan bukan menjadi membuat kita putus asa, tapi membuat kita akan menjadi berkat bagi diri kita. Karena jujur kong Bapak mikir ya aku tuh kan, jadi bapak-bapak tahu nakal dulu. jadi urang nakal. jadi, nah saya jujur bapak-bapak, saya ingin renungan bagi kita malam kita. Mikir dia mati. Ini bertanya dulu. Pak Mikir tidak siap. Pak Kalau boleh tahu malah mikir pas ku menikung-nikung tadi anak pun masih. Aku mau supir. Tom, banyak kamu mikrofon dia kunci enggak? Waktu itu saya menjadi kendaraan yang saya di depan, bap pendeta itu di belakang. Pas di tikungan, saya mau nabrak tuh pasir. Tadi ada kukurikin. Berarti takut juga Bapak. Tapi berarti banyak manusianya juga Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Artinya pertama, kalau kita membaca dari iman ya kapan saja dipanggil ya, tapi kalau boleh itu yang saya mau Pak, itu. Namun kita bicara iman jujur lah. ya kalau boleh ya nanti dulu
Terima kasih. Ya, baik. Pecinta. Pak Arsen, Pak Arsen. Letak masalah kan cara manusiawi kita, secara manusia tuh, aku teh dia ditakut Pak. Pas hari memang kuat sampai maupun mengalim tuh aku siap. Itu ya. Hari ngarai aku belum kelunen tuh. Puji coba bepander. Mudahan Tuhan meninggal umurku panjang sampai aku nampak ya esung TG hungklune. Nah jadi TG esung tuh aku siap, pokoknya siap mengkuat Tuhan mendoakan aku siap. Jadi ya Pak. Terima kasih. Kalau saya Pak, terus terang aja takut kalau mati. Tapi kalau memang seperti dibilang Pasir tadi memang dipanggil ya kita harus siap. Tapi sebenarnya belum siap. Nah, karena mungkin banyak tugas yang belum kita selesaikan di dunia ini Pak. Kalau bagi saya Pak, mati tidak takut Pak. Ya, cuman yang saya takutkan orang yang saya tinggalkan itu. Masih pikir Pak, belum terpenuhi apa yang mereka butuhkan. Ya, kalau saya mati saya nggak takut, tapi yang saya takut itu orang yang tinggalkan itu menangis meratap kasihan. Itu aja. Hujan badai itu terjang, ya kan? Kawan melihat. Mungkin itu Pak. Iya. Saya kira identito aja pada yang dulu ya secara manusia, secara daging kita pasti takut lah karena kita merasa ya, persiapan kita masih belum lengkap, belum sempurna, masih memikirkan keluarga, gimana nanti keluarga kalau kita tinggalkan. Tapi seperti bilang Pak Joyo tadi, kalau sudah sampai waktunya kita tidak bisa menghindar pasti itu. Masih Pak. Pertanyaan Pak. Ya. Saya mati tidak takut Pak. Tahun 2021 saya sedang pernah sakit dan menghadapi kondisi yang menurut saya sulit untuk bisa sembuh dari penyakit itu, tapi Tuhan menolong. Cuma saya merasa setelah refleksi itu adalah saya merasa saya belum layak untuk menghadap Tuhan karena iman saya belum sempurna. Karena saya mikirnya gini, satu-satunya yang saya bawa ke hadapan Tuhan itu adalah iman. Jadi kalaupun saya bicara siap, tapi kalau iman saya juga tidak mampu menyelamatkan saya pikir Pak, kematian yang siap itu juga jadi sia-sia. Meskipun kita tidak tahu kapan Tuhan ngambil, tapi yang pasti saya harus siap dengan mempersiapkannya dengan lebih baik. Sampai hari ini saya merasa saya masih beriman seperti anak-anak. Dalam artian terkadang juga banyak goyahnya dalam beriman. Dan yang kedua yang paling penting, saya punya putri-putri yang harus saya sukseskan. Nah, kalau mamanya saya tidak mikir Pak. Ya, saya mikirin anak-anak. Ya, karena bagi saya mamanya bisa mikirin diri sendiri begitu. Bagi saya anak-anak lebih penting karena Anak mertua. karena saya melihat apalagi ada saya perempuan semua Pak, ada rasa bagaimana begitu untuk melihat mereka sampai bisa membangun sebuah bahtera rumah tangga yang baik. Saya selalu itu Pak, yang didoakan itu cuma satu Pak. Saya tidak minta kaya. Saya bilang saya tidak minta kaya Tuhan, karena Tuhan sudah memberi saya cukup banyak dari apa yang sudah saya miliki. Saya hanya minta kalau Tuhan berkenan itu sehat saja dan umur panjang sampai bisa merayakan 50 tahun perkawinan dengan istri. Itu aja Pak. Maka ya. Dia mikir sawah. Kenapa saya minta demikian Pak? Ketika saya sudah sampai usia itu, saya bisa berbagi banyak hal untuk generasi saya. Karena yang saya siapkan adalah saya juga punya anak-anak yang juga jadi tanggung jawab iman buat saya. Karena menyekolahkan mereka itu saya pikir itu sudah kewajiban. Tapi tanggung jawab yang lebih besar sebagai orang tua itu juga mempersiapkan anak-anak saya punya iman yang sama seperti papa mamanya.
Itu aja Pak, makasih. Ya baik, saya mengatakan begini kaum bapak. Benar kita semua jujur takut mati, karena kita belum ada siapa. Tetapi kita juga harus siap kapan dan bila mana waktu itu kita tidak tahu kapan dan itu terjadi. Tetapi ini diajarkan benar apa dikatakan Antonio Palupi tadi, kita Antonio, artinya adalah kesiapan kita. Apa bekal yang kita bawa? Datang ke pangkuan Bapa itu apa yang kita bawa? Itu memang kembali kepada pribadi kita masing-masing, tapi ibarat gini. Ibarat kata gini kaum bapak, kita membawa sesuatu kepada Tuhan. Iman kita apa ini, makanya dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu yang ingin diajarkan selalu kepada kita. Kita harus mempersiapkan iman kita, pengharapan kita. Karena jujur kita tidak tahu waktunya. Kita ini dipanggil, kita kembali pulang ke surga. Tapi kalau iman kita masih ya, dan petik anak-anak seperti katakan tadi, makanya kita terus belajar selama kita masih ada kesempatan, selama masih ada tahaseng, selama masih ada nafas hidup, itulah tempat kita. Iman kita, pengharapan kita tetap dikuatkan. Dan apabila terjadi pergumulan hidup, serahkan kepada Tuhan. Tetap tidak hanya menyerahkan saja. Jujur kaum bapak, banyak kaum bapak sendiri menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Memang Tuhan tahu mendoa kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan, tapi kita ada aksi kita. Di dalam aksi kita itu Tuhan menyertai kita. Dan kalau kita berdoa iki putung alem, Tuhan dengan aku ubehas, tapi dia begawi, ya sampai juga Tuhan besar. Makanya kita semua dalam mana waktu itu datang. Tetapi pertanyaan besar di dasar ini, sudahkah iman kita kuat kepada Tuhan? Ini harus kita terus pupuk dalam kehidupan kita. Biar kita semua jangan meratapi, jangan menyesali yang sudah terjadi, tapi kita berdiri saat ini untuk melangkah ke depan. Dan pada saat kita melangkah ke depan, ada masa depan yang lebih baik lagi. Masa lalu tidak bisa berubah, masa kini yang akan merubah masa depan kita. Karena masa ini yang akan merubah kita. Keputusan apa yang kita ambil berdiri saat ini untuk keberhasilan, kesuksesan di masa depan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Shalom alaikum, alaikum shalom. Dia keren ya, kan aku mencoba yang bahasa Ibrani. Baik, Bapak, kita dukung keluarga Pak Kusuma. Baru saya perhatikan nama anak-anak keluarga rumah tangga ini semua L belakangnya. Mikael, Gabriel dengan Pael. Rafael. Ini nama-nama apa ini? Malaikat tepat, nah. Iya. Pael Oke, baik Pak. Iya, baik, kita dukung keluarga ini bila kita diberkati oleh Tuhan, dan kita pun hidup kita juga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus, terima kasih firman-Mu saat ini ingin menguatkan hidup kami. Kami pun melihat di sekitar kami banyak pergumulan kami, Bapa. Tapi kami diajarkan saat ini dalam diri kami pribadi, dalam keluarga kami. Firman-Mu selalu mengingatkan kami supaya kami tidak terlena melihat masa lalu, tidak putus asa melihat masa lalu. Kami berdiri pada masa kekinian, masa depan yang bisa menentukannya, yang bisa merubahkannya adalah masa kini, yaitu hidup kami. Keputusan kami yang akan kami ambil ke depan. Kami ingin bahagia, tetapi kami akan melihat masa depan, dan mulai saat ini kami akan bersama Kristus akan mendapatkan kebahagiaan itu. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa firman-Mu, Roh Kudus-Mu tentunya menggerakkan hati kami, menggerakkan kami sehingga kami tetap berjalan di jalan Tuhan, dan kami mengambil hal-hal yang positif dan mengambil hal yang baik. Nama Tuhan dimuliakan, iman kami dikuatkan. Saat ini kami berdoa terkhusus bagi keluarga Pak Kusuma dan rumah tangga ini. Kau berkati keluarga ini Bapa dalam pengharapan mereka, gumul juang hidup mereka dan rumah tangga mereka. Biarlah Pak Kusuma selaku kepala keluarga diberkati oleh Tuhan. Ibu terkasih dalam rumah tangga ini juga diberkati dalam nama Tuhan dalam pekerjaan mereka selaku ASN di Kabupaten Pulang Pisau ini. Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka. Mereka boleh bekerja dan mengandalkan Tuhan saja. Mereka bersyukur atas apa berkat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, terkhusus ibu terkasih dalam rumah tangga ini. Dia bekerja di Jabiren. Dalam perjalanannya dari Pulang Pisau ini tentu menggunakan sarana transportasi, dan kami mohon kasih Tuhan
penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk menjaga dan menjaga perjalanan dari Pulau Pisau menuju ke Jabiren, jauhkan dari segala macam mara bahaya, serta berkati alat transportasi yang dipakai, dan pada waktu nanti pun ia kembali ke tempat ini berkumpul keluarga, selalu ada sukacita damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Misalnya, puji kepala keluarga dalam pekerjaan di dalam kuasa Tuhan Yesus, terima mereka selaku kepala keluarga dan ibu terkasih rumah tangga ini, suami istri, ayah dan ibu bagi anak-anak terkasih. Diberkatilah anak-anak terkasih mereka, Mikael, Gabriel dan Rafael. Anak-anak ini adalah anak-anak doa, anak-anak berkat. Biarlah mereka selalu diberkati dan dijaga oleh Tuhan, sama Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Mereka percaya Tuhan, kasih-Mu menyertai anak-anak terkasih rumah tangga ini, anak terkasih mereka Mikael, Erik, dalam menyelesaikan perkuliahannya, dan biasa dia bekerja di Pulau Pisau. Mereka percaya Tuhan berikan dia roh hikmat yang datang dari Tuhan, dan biarlah karena ia bekerja, ia bertanggung jawab, dan ia juga boleh menunjukkan ia bisa dan mampu, sehingga dari masa inilah ia menunjukkan kebahagiaan di masa depannya dengan ia menunjukkan yang terbaik dari masa kini. Gabriel Gaby yang saat ini juga dalam perkuliahan, Tuhan juga berkati hidupnya sehingga ia pun bisa menyelesaikan kuliahnya, atau nanti pun boleh menggapai harapan dan cita-cita. Bagi Rafael Fael yang saat ini sedang di bangku SMP kelas 2, Tuhan juga berikan roh hikmat, roh pandai kepintaran dalam hidupnya, dan ia pun boleh menggapai harapan dan cita-cita. Anak-anak terkasih rumah tangga ini kami ingin menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi sanak saudara keluarga besar Bapak, sehingga Kau berkati kehidupan mereka semua, baik dari kepala keluarga, ibu terkasih rumah tangga ini, biarlah kehidupan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau mengenal keluarga ini, Engkau selalu menjaga dan memberkati hidup mereka, pun juga kami pakai Bapak-Bapak ini Bapak. Biarlah Roh yang Kudus memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Inilah kami, inilah pengharapan kami. Engkau mengenal hati dan pikiran kami saat ini, terkhusus keluarga dalam rumah tangga ini. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah menurut kehendak-Mu. Kami berdoa dan memohon hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Jatah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak Pendeta yang dengan panjang lebar telah memberikan kepada kita pendidikan iman untuk kita pada malam hari ini. Selanjutnya ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita. Kan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Pujian nomor 67 ayat 1 dan seterusnya, betapa hatiku. Nomor Terima kasih Yesus.
sebagai Allahku seumur hidupku. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedang bila aku tak benar. Dari berkatnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat malam. Kebaktian kita telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada tuan rumah dulu. Terima kasih. Kita semoga menjadi berkat untuk kita semua. Ya, sebelumnya bila nanti sudah siap, sudah selesai acara di sini, kami mohon nanti untuk makanan minuman yang sudah disediakan nanti bisa didoakan mungkin oleh Bapak Pendeta Manabas ya. Nanti doakan. Selanjutnya silakan Prabowo lingkungan. Oktober tahun 2023 ibadah SPP akan dilaksanakan di tempat Bapak Punung dengan liturgusnya Bapak Wahyudi Pratiknyo. Itu skedul press ada berapa itu? Ada 15 item. 15 item. Mana bayang mana? Sembilan. Wah, Japran. Juara belum? Juara provinsi. 98. 133. Itu. Jago ya? Dua itu. 128. Ya, ambil ya. 128. Jadi Ya. 63. Sudah makan. Silakan Pak. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berkati kami SBB, terus Pak Tuan Rumah, pokok rumah keluarga. Mereka mampu bersyukur, menyatakan kehidangan, kami berkati hidangan ini, berkati masa depan mereka, masa depan kami, lebih-lebih pergumulan persoalan kami SBB ini, supaya kami sering melengkapi, menguatkan dengan topik-topik teologi, sesuai perluan masa kini, supaya kami kuat dalam Tuhan, menghadapi segala cobaan godaan, tidak jatuh dalam dosa. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, supaya kami tetap tinggal dalam kerajaan sorga, kuasa sorga, kemuliaan sorga di bumi ini. Menanti kedatangan yang kedua kali, baik saat kami hidup maupun saat kami mati. Tuhan, sepulang kami tempat tempat masing-masing malam ini, saat kami dalam perjalanan, kami sampai ke rumah masing-masing, dan besok lusa seterusnya kami bisa berjumpa dan damai sejahtera dan penuh sukacita oleh kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Siapin.